bersyukur kepada Tuhan semua yang terjadi dalam hidup kita. Jika itu seizin Tuhan, saya percaya selalu ada pengharapan dan kekuatan yang baru. Yang setuju boleh katakan amin. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkan ku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkan ku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Katakan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkan ku. Katakan bersama, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkan ku. Abba Bapa, Abba Bapa,
kasih-Mu. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihi-Mu. Abba Bapa, katakan Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihi-Mu. Kami naikkan syukur bagi Engkau Tuhan. Kami naikkan syukur bagi Kau Yesus. Kami sembah Kau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Makasih. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari sama-sama katakan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam
Baik Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa, satukan hati. Kita percaya bahwa setiap firman Tuhan akan menjadi kekuatan yang baru buat setiap kita. Bapak terima kasih, kami percaya bahwa setiap kali kami membaca firman Allah, merenungkan setiap janji, setiap peringatan, setiap ketetapan Tuhan, di situ setiap kami mata kami dicelikkan, hati kami dijamah, bahkan hidup kami diubahkan. Karena firman itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kekuatan Allah. Hamba berdoa pada saat ini, urapi, taruhkan perkataanmu. Hambamu terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak ada batasnya. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amen. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Anda boleh tulis di live chat, Yesus kita luar biasa. Bapak Ibu yang sudah bersama, iya, puji Tuhan. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan. Saya beri tema, siapa yang engkau cari? Iya, siapa yang kita cari? Benar kita ini percaya kepada Tuhan, benar kita ini mengasihi Tuhan. Tapi sejujurnya dalam kehidupan kita, kadang kita bisa menjadi lupa atau bisa menjadi kabur. Sebenarnya yang kita cari ini siapa? Yang kita ikuti ini siapa? Sebenarnya yang dalam hati kita ini apa? Yang membuat kita kemudian menjadi Kristen, menjadi orang yang ingin mencintai Tuhan. Apa yang kita cari? Atau lebih jelasnya, siapa yang Anda dan saya cari? Saudara, saya percaya yang bisa menjawab itu setiap kita. Tapi kadangkala dalam hidup manusia kan ada blind spot ya. Ada hal-hal tertentu yang kita tidak bisa melihatnya. Sebab itu mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang akan menjamah kita, menguatkan kita, mencelikkan mata kita, membuka mata hati kita, sehingga hari lepas hari kita semakin mengerti dan hidup seperti yang Tuhan mau. Dalam Yohanes 6 ayatnya ke-22, 23, 24 dan ada ayat ke-25 dan beberapa ayat, tidak semua saya bacakan tapi kita akan sama-sama melihatnya. Dari ayat ke-22 dengan tema orang banyak mencari Yesus. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke dalam perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Jadi pada saat itu orang banyak yang mengikut Tuhan, yang masih ada di seberang, mereka lihat bahwa Yesus nggak ada di sana karena hanya ada tinggal satu perahu, dan mereka melihat bahwa Yesus tidak turut naik dalam perahu itu dengan murid-muridnya. Jadi cuman murid-murid Yesus yang berangkat saja. Ayat 23, tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Jadi saudara, ayat ini menceritakan bahwa Yesus barusan saja melakukan begitu banyak mujizat ya. Kalau dalam Yohanes 6 ayat 1-15 kita tahu Yesus mengucap syukur dan kemudian memberi mereka makan roti, dan itu ribuan orang. Dan ketika orang banyak melihat itu, mereka terkesima dan lihat, wow, Tuhan itu luar biasa. Sehingga orang mulai mencari Yesus. Dan saudara, mereka mencarinya, agenda orang berbeda-beda. Agenda orang ada yang ketika mungkin mereka melihat mujizat, mereka memang kejar, saking kagumnya, saking terharunya, saking amazed-nya dengan Tuhan. Dan mereka memang mengejar Yesusnya. Tapi mungkin ada sebagian orang mengejar Yesus karena ada motivasi yang lain, bahwa aku ingin juga mengalami mujizat, saudara. Sehingga ketika mereka melihat bahwa Yesus tidak ada di sana, saudara, hanya murid-muridnya saja, mereka kemudian kayak kehilangan satu keyakinan bahwa oh, kalau cuma murid-muridnya doang, mungkin
mereka tidak akan mendapatkan mujizat, tidak akan mendapatkan sesuatu seperti yang mereka melihat keajaiban yang Yesus lakukan. Tapi saudara, Tuhan tahu hati mereka. Karena setiap orang yang dari luar kan kita tidak bisa menilai. Hanya Tuhan yang tahu. Bapak Ibu Saudara, buat setiap kita yang ada pada saat ini, apa tujuan kita mengikut Tuhan? Saudara, atau mungkin boleh seperti tema yang saya katakan, siapa yang Anda cari? Pribadi siapa yang Anda kejar hari-hari ini ataupun sepanjang perjalanan kekristenan kita? Karena saudara, orang banyak dengan motivasi yang banyak dan itu tidak kelihatan. Saudara, ada orang yang mencari mujizat, ada orang yang mencari Yesus, ada orang yang mencari aja kalau yang penting ada Tuhan di sana, ada Yesus di sana. Mungkin dia akan lebih nggak takut, lebih nggak khawatir karena oh ya Yesus ada di sana, jadi dia lebih oke rasanya, lebih nggak khawatir, lebih nggak panik, lebih nggak bingung. Saudara, kalau kita ingat tentang firman Allah ketika Yesus bersama murid-muridnya ada di atas perahu, dan di situ ada angin yang sangat luar biasa, badai. Mereka ada di atas laut terombang-ambingkan oleh badai yang sangat besar. Saudara ingat, Yesus ada bersama dengan mereka, tapi dalam keadaan tertidur. Itu pun saudara, Yesus di sana, mereka tetap panik, mereka teriak sampai mereka berpikir, Tuhan, Engkau nggak maksudnya membiarkan nih, biarin kami mati gitu. Padahal kalau dia tahu bahwa Tuhan itu pembuat mujizat dan mereka adalah orang-orang yang sudah melihat setiap hari, setiap saat ketika mereka berjalan mengikuti Yesus dan melihat mujizat, seharusnya ketika ada kesulitan mereka seharusnya tidak akan takut karena Yesus pribadinya ada bersama dengan mereka. Tapi ternyata mereka melihat Yesus sedang tidur. Mereka melihat oh kayaknya tidak ada tanda-tanda, kayaknya tidak ada hal apapun yang ada, kayaknya pintu nggak terbuka nih, kayaknya semakin sakit, kayaknya semakin tidak ada jalan. Sekalipun saudara tahu kalau saudara berdoa Yesus mendengar dan menjawab, sekalipun kita tahu bahwa Tuhan itu pembuat mujizat, sekalipun kita tahu bahwa Alkitab mencatat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, tetapi kadang kita harus jujur ketika dalam keadaan situasi yang sangat jelas di depan mata kita, kenyataan yang ada, kita bisa lupa bahwa Yesus ini ada dan dia bisa tolong kita. Ini yang dialami murid-muridnya. Sehingga Yesus bilang begini, di mana gerangan imanmu atau percayamu? Saudara, karena yang empunya langit dan bumi ada bersama dengan mereka, tapi itu mereka takut, panik. Saudara, bagaimana ketika Yesus tidak ada dalam perahu? Mungkin sudah semakin porak-poranda, sudah amburadul. Saudara, dalam hidup kita, bukankah Yesus menyertai kita? Bukankah Tuhan itu selalu ada buat kita? Tapi kenapa kita takut terus? Kemungkinan yang kita cari bukan pribadi Yesusnya. Kemungkinan yang kita cari tanda-tandanya. Kita cari mujizatnya. Kita cari perbuatannya, tangannya. Saudara, kadang-kadang kita lupa pribadinya yang ternyata masih ada bersama dengan kita. Bahkan even ketika dia belum buat mujizat. Saudara, hari ini siapa yang kita cari? Saudara, ayat selanjutnya saya bacakan beberapa ayat. Ayat ke-25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Mereka bilang, Rabi, guru, kapan engkau sudah ada di sini? Tadinya nggak ada, kami sudah cari kemana-mana. Ayat 26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal, dan yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Saudara, jadi Yesus bilang kepada mereka, karena kamu cuma datang, dia katakan bahwa kamu mencari aku, kamu melihat tanda-tanda. Bahkan bukan hanya tanda-tanda, tapi karena kamu sudah makan roti dan menjadi kenyang, karena kamu memang sudah terima mujizat, karena kamu sudah memang mendapatkan apa yang kamu mau dan aku jawab. That's it.
Dan setelah itu kamu berhenti mengejar aku, kamu berhenti mencari aku. Kamu lebih fokus kepada sesuatu yang kelihatan secara jasmani. Apa yang Tuhan bisa kasih, apa yang Yesus bisa berikan kepada kita. Berapa di antara kita ketika saudara kejar Tuhan, cari Tuhan karena memang ada kebutuhan, karena memang ada di dokter vonis sakit, karena memang ada sesuatu yang kita sedang gumulkan. Ada berapa di antara kita saudara jujur ketika doa kita dijawab, ketika mujizat kita terima, kesungguhan kita, excitednya kita, penyerahan kita kemudian bisa berkurang. Contohnya ketika saudara pengen beli sesuatu, engkau kumpul, teman bapak ibu mungkin kumpulin duit, lama berdoa kumpulin duit. Ketika sudah dapat barang yang kita mau, mungkin 5 hari lah saudara celebrate, saudara senangnya luar biasa. Setelah itu ya sudah, barangnya itu biasa lagi. Apa contoh lagi saudara, ketika saudara tiba-tiba dijawab doanya, saudara, aduh luar biasa, tadinya tidak ada harapan, kemudian Tuhan jawab pertanyaannya. Sebulan kemudian saudara, penyerahannya, cari Tuhannya, gregetnya masih sama gak? Ketika tidak ada pergumulan, ketika tidak ada kesulitan, masih sama gak saudara? Itu yang Tuhan tanya, siapa yang kita cari? Sebab itu Yesus bilang, kalau engkau mencari makanan yang itu sampai kepada kekekalan, itu sebenarnya yang aku mau, kata Yesus. Kalau kamu hanya makan roti dan kenyang, that's it. Itu cuma sampai di perut saja, cuma sampai engkau lihat mujizat hari ini, tapi tidak akan membawa engkau kepada pengenalan yang sampai kepada kehidupan yang kekal, saudara. Saya percaya bahwa dalam kehidupan kita, Tuhan selalu memberi pilihan. Tuhan selalu mengarahkan kita untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi kan kenyataannya memang Yesus kita tidak lihat secara fisik. Dia tidak kita lihat secara mata, terbuka mata jasmani. Mungkin ada orang yang bisa lihat penglihatan, ada orang yang mungkin Tuhan taruh impresi, atau berbicara lewat Tuhan bicara lewat mimpi, atau lewat apapun saudara. Tetapi kan tidak selalu setiap hari, atau tidak semua orang saudara. Nah pertanyaannya, kalau Anda tidak mendengarkan Yesus secara audible setiap hari, kalau Anda tidak melihat mujizat yang selalu dinyatakan setiap hari, apakah saudara masih mencari Yesus yang sama ketika semua berkat ada, semua kenyamanan ada? Apa masih sama enggak? Atau sudah sekedar aja ya udahlah, kan toh semuanya baik, semuanya aman, tidak ada pergumulan, sehingga ada orang menjadi Kristen kapal selam. Saudara ya, kalau lagi dalam keadaan yang tertentu, dia ada di permukaan karena lagi sulit, dokter vonis, dokter bilang orang tuanya tidak ada harapan, dokter bilang istrinya mungkin tinggal berapa bulan hidupnya. Kemudian ketika anak-anak ada dalam pergumulan yang berat, pekerjaan, keuangan, semuanya ngalamin tantangan yang besar. Ketika engkau mengalami masalah, berbagai hal yang sulit engkau alami, baru saudara mulai naik seperti kapal selam. Tapi kemudian ketika semua dalam keadaan aman, kita turun lagi, masuk di dalam air, gak kelihatan lagi. Bapak ibu saudara, mencari Yesus, yaitu bukan apa yang dia bisa kasih. Saudara, jika ada seorang yang datang kepada saudara hanya karena dia selalu minta tolong terus, tanpa mengindahkan perasaan Anda, tanpa mungkin melakukan sesuatu juga yang Anda juga nyaman, selalu datang hanya untuk minta tolong, enggak mau dengar apa yang mungkin Anda mau ngomong, atau enggak ada ngobrolan apa-apa. Saudara, kira-kira enggak ketika itu terus-menerus terjadi, ada kesel enggak? Oh, kok kayaknya cuma datang kalau susah saja. Tapi ketika dalam keadaan baik, dalam keadaan semua aman, enggak pernah datang lagi kepada saudara. Sama Anda dan saya, sama jika kita hanya datang kepada Yesus kalau butuh saja. Kalau Anda datang kepada Yesus ketika engkau sedang berteriak, engkau dalam kesulitan, engkau tidak tahu harus pilih apa, engkau tidak tahu keputusan apa yang harus diambil, engkau tidak tahu bagaimana datangnya pertolongan dari Tuhan, semua jalan tertutup, dan Anda dan saya mencari dan mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Tapi ketika semua oke, Yesus goodbye,
tanpa kita sadari. Saudara, kemudian kita mulai perlahan-lahan tidak ingin berdoa, tidak ingin baca firman Tuhan karena semuanya aman. Saudara, itu kita sedang bukan mencari Yesus, tapi mencari tangannya, mencari mujizatnya. Yesus bilang apa? Fokuslah, arahkan matamu kepada makanan yang tidak akan binasa, makanan yang sampai kepada hidup kekekalan, membawa Anda dan saya hidup kuat selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Mari kita cek hati kita. Cek, saya ini semangatnya masih sama gak? Saya ini doanya masih sekenceng ketika dokter vonis, ketika tidak ada harapan, ketika semua jalan tertutup, ketika semua orang menyakiti Anda, ketika engkau tidak tahu bagaimana caranya supaya Tuhan bisa tolong, Tuhan bisa buat mujizat. Atau sekarang mungkin sudah melempem. Firman Tuhan katakan dalam kitab Wahyu, kalau kita dingin gak, panas gak, dimuntahkan saudara. Tuhan mau kita terus menyala, terus berapi-api, terus semangat. Mencari siapa? Mencari Yesus pribadinya, God Himself. Alkitab mencatat dalam Mazmur 23, saya selalu taruh dalam hati bahwa kebajikan dan kemurahan itu akan mengejar Anda dan saya. Saudara, Dia kejar kita. Kebajikan, kebaikan, pertolongan, mujizat itu kejar Anda dan saya ketika engkau sedang mengejar Yesus pribadinya, isi hatinya, apa yang Dia mau, makanan yang membawa kita sampai kepada kekekalan. Saudaraku yang kekasih, kenapa kita harus sungguh-sungguh mencari Dia? Karena kita tahu bahwa Dia adalah pribadi satu-satunya yang berkata bahwa I am the way, aku adalah jalan, aku roti hidup yang turun dari surga. Dan kalau engkau makan, engkau tidak akan lapar lagi. Kalau Anda hanya kejar mujizat, mujizat selesai. Kalau Anda hanya dikatakan karena kamu makan roti dan kenyang, that's why kalian mengejar aku. Tapi firman Allah katakan bahwa kalau kamu makan roti yang adalah hidupku, Dia katakan aku adalah roti hidup, kau tidak akan pernah lapar lagi selama-lamanya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita perbuat? Mari koreksi hati kita yang pertama. Kedua, putuskan untuk setiap pengiringan kita tujuannya hanya kepada Yesus, bukan bahkan kepada mujizat. Sekalipun saya percaya, Anda percaya mujizat masih terjadi. Bahkan saya percaya ketika firman Allah sedang disampaikan, ada orang-orang yang disembuhkan, ada orang-orang yang dikuatkan, ada orang-orang yang mengalami mujizat Allah. Karena firman Allah berkata, kuasa firman Allah ada kuasa penciptaan. Tapi kita tidak sedang mengejar mujizat, tidak sedang mengejar tangannya, tapi engkau dan saya mengejar pribadi Allah. Dan ketiga, ketika engkau ingin supaya yang engkau kejar pribadinya, saudaraku kasih, engkau akan dibawa ke satu pengalaman demi satu pengalaman yang luar biasa. Karena engkau bukan hanya mendapatkan remah-remahnya, engkau dapat sumbernya. Setuju, boleh katakan amin. Engkau bukan hanya dapat mujizat kesembuhan, bukan hanya dapat Tuhan membuka jalan, bukan hanya dapat Tuhan menolong saudara, menghibur, tapi engkau dapat pribadinya, sumbernya yang bisa membuat mujizat engkau setiap hari, setiap saat, seumur hidup Anda. Kau dapat pribadinya, kau tidak akan pernah kekurangan apapun. Sebab itu Daud berkata, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan inginkan apapun yang lain, karena Dia sudah menjadi segalanya. Bapak Ibu Saudara, hari ini putuskan dalam hati kita, aku sedang mencari Yesus, aku tidak mencari yang lain. Itu menyertai setiap orang yang percaya, menyertai Anda dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, hari ini kami mau mengevaluasi hati kami. Mungkin kadangkala kami sudah sedang tidak mengikut Yesus, tidak sedang mencari Yesus, tapi yang kami cari mujizat, yang kami cari pertolongan. Ampuni kami Bapa, ajar kami untuk mencari Engkau. Kalau hati kami sudah mulai menjauh, bakar kembali semangat kami untuk mencari pribadi Yesus dan menyukakan Engkau, apa yang Engkau mau.
Kami percaya kami mendapatkan sumbernya dan kami tidak akan pernah kekurangan, karena segala sesuatu yang Engkau punya adalah punya kami. Kami punya sumbernya. Kami punya bukan hanya ikannya, kami punya samudranya. Dan kami mendapatkan Engkau, kami mendapatkan segala-galanya. Beritahu kami Tuhan bahwa mendapatkan Engkau, mendapatkan segala-galanya. Beritahu kami supaya kami concern, fokus kepada makanan, segala sesuatu yang membawa kami sampai kepada kekekalan. Taruhkan kami lapar haus untuk merenungkan setiap firman Allah, supaya ini akan mengubahkan kami. Selagi kami mengikut Engkau, kami memandang Engkau, dan kami melihat bahwa Engkau cukup buat kami. Kami tidak akan takut selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ketika firman disampaikan, kesembuhan, mujizat, kuasa Allah sedang mengalir buat setiap kami. Mari buka tangan kami. Kami menerima berkat yang penuh, janji Allah yang luar biasa. Bahkan kami menerima anugerah yang dahsyat dari Tuhan Yesus dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kami hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, terpuji namamu selama-lamanya. Kami menerima berkat yang baru dan penuh pada pagi hari ini. Berkat pagi demi nama Yesus. Sepakat katakan amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah bersama dengan ibadah saat teduh berkat pagi. Kalau Anda diberkati, jangan lupa boleh bantuan share-nya kepada teman, keluarga, grup WhatsApp. Mungkin ada orang-orang yang sakit atau membutuhkan, supaya semakin banyak lagi orang yang boleh bersama, dan mungkin channel ini bisa dibantu untuk semakin berkembang. Terima kasih sudah like, sudah subscribe, komen sebanyak-banyaknya. Thank you so much, dan semua dukungannya. Terima kasih juga sudah mendukung dan memfollow untuk YouTube Reward Church Official, dan juga TikTok Reward Church Official, dan juga TikTok saya Jacqueline Selose Official, dan fanpage saya Jacqueline Selose Ministry, ya Facebook. Bapak Ibu Saudara, maju terus, jangan pernah menyerah. Kita bertemu setiap pagi jam 6, ya, Senin sampai Jumat dalam hadirat Allah berkat pagi. Dan jangan lupa pada jam 7 malam hari akan ada tayangan revival, healing worship, dan juga penyembahanku, tayangan-tayangan di malam hari. Maju terus, jangan pernah menyerah. Thank you for joining, for supporting us. Dan saya percaya tangan Allah menyertai kita tanpa batas. Engkau menjadikan Yesus segalanya. Mencari Yesus, engkau tidak akan takut selama-lamanya. Maju terus, God bless.